Pelanggar HAM banyak jadi elit, negara diragukan bisa penuhi hak-hak korban. Ferry Kusuma menyayangkan kasus pelanggaran HAM belum terselesaikan satupun pada periode pertama kepemimpinan Jokowi. Padahal dalam pidato Jokowi di tahun 2014 lalu dengan tema Nawacita disebutkan akan menyelesaikan beban sosial politik bangsa. Janji ini selama 5 tahun atau periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden tidak ada yang terselesaikan. Tidak ada proses hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang sudah disematkan Komnas HAM. Ini artinya rezim penguasa hari ini adalah rezim yang tidak dewasa, rezim yang kekanak-kanakan. Jadi menganggap bahwa masukan kritikan itu sebagai sebuah ancaman, padahal siapa tuh yang berani mengancam penguasa? Dan nggak ada, rakyat nggak punya apa-apa. Nah, penguasa yang punya berbagai fasilitas untuk menekan rakyatnya gitu. Nah, itulah dirasakan oleh banyak pihak, banyak orang, itu yang sedang terjadi hari ini. Tetapi tadi saya terangkan bahwa kalau presiden punya grip terhadap suasana, dia masih bisa kasih public address. Sekarang kalau Pak Jokowi tampil dengan perpres lalu digelorakan seperti biasa oleh relawan atau buzzer ini, akan dianggap ini semacam provokasi itu. Undang-undang RUU Ciptaker ini harus diperbaiki selama dan diberikan jangka waktu 2 tahun. Nah, harusnya itu tuh dikembalikan ke DPR, diperbaiki. Nah, tapi yang dilakukan oleh Jokowi, dia mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang, peraturan presiden pengganti undang-undang, yang menyatakan bahwa undang-undang itu kurang lebih lah ya, itu tetap bisa diberlakukan. Nah, artinya presiden mengangkangi hasil dari konstitusi MK. Kadang-kadang kita membutuhkan sosok in between, separuh kakinya di partai politik tapi separuh kakinya di society. Kenapa begitu? Agar dia bisa melihat kedua aspek, dua sisi. Jadi kalau ada dari society yang benar, dia bisa bawa ke partai, tapi kalau ada dari partai yang benar, dia bisa bawa ke society. Jadi ini paket yang di dalamnya kita nggak tahu. Ini di tangan kirimu ada madu, di tangan kananmu ada racun, atau terbalik tuh. Tapi tetap isu ini akan jadi kontroversi, paling nggak dalam masuki tahun pemilu. Tetap ketegangan sosial akan terjadi, terutama antara sayap politik kiri dan sayap politik kanan, atau kita sebut aja sayap antara kelompok sekuler dalam politik Indonesia dan kelompok agamis di dalam isu yang sama. Kita juga patut pertanyakan kebudayaan apa yang dikembangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa kita punya jati diri yang kuat. Misalnya di awal-awal tagline revolusi mental itu sebenarnya wujud untuk membuat kepribadian kebudayaan kita lebih kuat. Tapi faktanya pada periode kedua ini Presiden Jokowi tidak lagi menyebut revolusi mental. Meski sudah mengakui ada pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, Presiden Joko Widodo diragukan akan memenuhi hak-hak para korban. Pasalnya, hingga saat ini banyak pelaku pelanggaran HAM berat masih menjadi elit di pemerintahan. Jokowi telah menekankan ada 2 hak yang harus dipenuhi pemerintah terhadap korban HAM berat, yakni hak pemulihan dan hak menjamin tidak berulang. Nana justru mempertanyakan bagaimana negara menjamin kasus pelanggaran HAM tidak berulang, seharusnya yang ada dalam reformasi sektor keamanan. Menurut Nona, seharusnya negara dapat meminta maaf secara formal dengan mengembalikan semua hak-hak korban. Tidak hanya hak pemulihan, hak menjamin tidak berulang, tapi termasuk juga hak atas keadilan dan hak atas kebenaran. Selain itu, Nana menyebutkan bahwa dari 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, pemerintah hanya menyebutkan 3 kasus dari Aceh, padahal ada banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di Aceh. 5 kasus tersebut masih ada, 2 kasus lagi dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu kasus Bumi Flora dan kasus penghilangan orang secara paksa di Bener Meriah. Presiden Joko Widodo telah mengakui ada pelanggaran HAM berat di tanah air pada masa lalu Rabu 11 Januari. Setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985,
Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Rumah Gudang dan Posatis di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1958 sampai 1999, kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1959, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena di Papua di 2003, dan peristiwa Jambu Kupok di Aceh tahun 2003. Nana justru mempertanyakan bagaimana negara menjamin kasus pelanggaran HAM tidak berulang, seharusnya yang ada dalam reformasi sektor keamanan. Menurut Nona, seharusnya negara dapat meminta maaf secara formal dengan mengembalikan semua hak-hak korban. Tidak hanya hak pemulihan, hak menjamin tidak berulang, tapi termasuk juga hak atas keadilan dan hak atas kebenaran. Selain itu, Nana menyebutkan bahwa dari 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, pemerintah hanya menyebutkan 3 kasus dari Aceh, padahal ada banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di Aceh. 5 kasus tersebut masih ada, 2 kasus lagi dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu kasus Bumi Flora dan kasus penghilangan orang secara paksa di Bener Meriah. Presiden Joko Widodo telah mengakui ada pelanggaran HAM berat di tanah air pada masa lalu Rabu 11 Januari. Setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Rumah Gudang dan Posatis di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1958 sampai 1999, kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena di Papua di 2003, dan peristiwa Jambu Kupok di Aceh tahun 2003. Nana justru mempertanyakan bagaimana negara menjamin kasus pelanggaran HAM tidak berulang, seharusnya yang ada dalam reformasi sektor keamanan. Menurut Nona, seharusnya negara dapat meminta maaf secara formal dengan mengembalikan semua hak-hak korban. Tidak hanya hak pemulihan, hak menjamin tidak berulang, tapi termasuk juga hak atas keadilan dan hak atas kebenaran. Selain itu, Nana menyebutkan bahwa dari 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, pemerintah hanya menyebutkan 3 kasus dari Aceh, padahal ada banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi di Aceh. 5 kasus tersebut masih ada, 2 kasus lagi dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu kasus Bumi Flora dan kasus penghilangan orang secara paksa di Bener Meriah. Presiden Joko Widodo telah mengakui ada pelanggaran HAM berat di tanah air pada masa lalu Rabu 11 Januari. Setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Rumah Gudang dan Posatis di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1958 sampai 1969, kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998
1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1959, peristiwa Basior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena di Papua di 2003, dan peristiwa Jambu Kupok di Aceh tahun 2003.